Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan waktu sehingga kita masih bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat dan mengerjakan UTS mata kuliah metode studi Islam dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula dan marilah kita ucapkan salawat atas Nabi Muhammad SAW karena beliau merupakan seorang pejuang Islam yang sangat kita cintai di dunia ini. Dan untuk mempersingkat waktu, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metode studi Islam Bapak Andin Nurwandi MAG selaku dosen pengampu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dengan pertanyaan jelaskan apa itu agama dan bedakan agama Islam dengan agama yang lainnya. Agama adalah keyakinan atau kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Perbedaannya simpel, Pak, tentang apa yang disembah. Misalnya Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala, Protestan menyembah Tuhan Bapa, Buddha menyembah dewa, Hindu dan menyembah patung. Itu saja jawaban menurut saya, Pak. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apa posisi ilmu pengetahuan dengan agama dalam pandangan perspektif Islam? Menurut saya hubungannya harus dan perlu, karena ilmu pengetahuan harus itu disanding oleh agama itu sudah jelas, Pak. Dengan alasan semua ilmu pengetahuan adalah ilmu yang diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena manusia hanya pengembangnya, penjalannya. Ibarat kata ilmu pengetahuan itu adalah barang, manusia itu adalah pembeli dan penjual, Pak. Itu saja menurut saya, Pak. Untuk pertanyaan nomor 3, apa hubungan agama dengan adat dalam peradaban umat Islam dan berikan contohnya? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Agama adalah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan adat atau budaya adalah karya manusia. Dengan kata lain, agama bukan bagian dari budaya dan budaya bukan bagian dari agama. Ini tidak berarti bahwa keduanya saling terpisah sama sekali, melainkan saling berhubungan erat satu sama lain melalui agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Allah Sang Pencipta menyampaikan ajaran-ajarannya. Contohnya di tengah masyarakat kita melihat praktek keberagaman yang bagi sebagian orang tidak terlalu jelas apakah ia merupakan bagian dari agama atau budaya. Ambil contoh tahlilan. Tidak sedikit umat Muslim yang beranggapan bahwa upacara tahlilan merupakan kewajiban agama yang harus mereka lakukan, padahal yang diperintahkan agama yang berkaitan dengan kematian adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Saya sih, Pak, menurut saya, Pak, contohnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jelaskan karakteristik Islam dalam kajian studi Islam. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Islam merupakan agama yang turun sebagai penutup semua agama yang telah ada. Studi Islam meliputi bagian agama Islam dan tentang aspek-aspek keislamannya, masyarakat dan budaya Muslim. Menurut pendapat para ahli, objek studi Islam meliputi Islam sebagai
sebagai doktrin dari Tuhan, substansi ajaran-ajaran Islam dan interaksi sosial. Adapun tujuan studi Islam adalah sebagai wawasan mendidik konstekstual, aplikatif, dan kontribusi konkret terhadap perkembangan yang ada, mendapatkan gambaran tentang agama Islam secara luas, membedakan namun utuh dan dinamis. Dan karakteristik Islam dapat merubah pandangan dunia tentang hidup rukun dan baik sesama muslim ataupun non-muslim. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Bacakan ayat suci Al-Quran dan artinya yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan terakhir ini. Saya akan membaca surah Al-Mulk ayat 19 baik berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau illa tayri faqahum safati wa yakbitna ma yumsikuhunna illa rahmanu innahum bikulli shay'in basir. Yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Quran Surah Al-Mulk ayat 19. Demikian itu adalah pertanyaan saya, Pak, dari Agun Setiawan, NIM 070319/2003. Mohon maaf jika saya banyak kesalahan kata dalam menjawab pertanyaan Bapak. Saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.